Perkenalkan, nama saya Solika Fazia. Setelah memproklamasi kemerdekaan, Indonesia masih harus dibayangi oleh Belanda yang ingin menguasai kembali ke Indonesia. Pada masa itu, terjadi beberapa perundingan. Salah satunya, Perjanjian Romlujen. Terjadinya Perjanjian Romlujen adalah karena Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini tidak terlepas dari dua perjanjian, yaitu Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Awalnya, karena Belanda tak mau mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, dilakukan Perjanjian Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 10-15 November 1946 dan disahkan pada tanggal 25 Maret. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasilnya, antara lain, Belanda mau mengakui RI secara de facto yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia merupakan bagian dari Negara Federal Republik Indonesia Serikat. Ternyata, Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melakukan serangan yang dinamakan agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947 ke kota-kota besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Nama saya Tifariska, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya. Nah, kemudian PBB lalu membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk menyelesaikan masalah ini, yang beranggotakan Richard C. Kimberley dari Australia sebagai perwakilan Indonesia, lalu Paul van Zeeland dari Belgia perwakilan dari Belanda, dan ada Prof. Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat sebagai penengah. Kemudian terjadilah perundingan di atas kapal milik Amerika Serikat, USS Renville yang sedang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok pada 17 Januari 1945. Deklarasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syafruddin, sedangkan Belanda diwakilkan oleh orang Indonesia yang bernama R. Abdul Qadir Mojosumo. Hasil dari perundingan ini ialah Belanda tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS, dan RI berkoordinat dengan sejajar dengan Belanda. RI akan bergabung dengan RIS dan akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Konvinte RIS. Tentara Indonesia yang berada di Belanda juga harus dipindahkan. Kemudian lagi-lagi Belanda mengingkari janji dan melakukan aksi serangan yang dinamakan agresi militer Belanda II. Perkenalkan, nama saya Nada Salika. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari PBB. Untuk menyelesaikan agresi militer Belanda II, maka PBB akan mengadakan sidang darurat pada tanggal 2 Desember 1948. Persidangan ini menghasilkan resolusi yang mendesak supaya permusuhan Indonesia-Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. KTN ditugaskan untuk mengawasi resolusi. Perluasan wewenang menyebabkan KTN diubah namanya menjadi UNCI, United Nations Commission for Indonesia, yang diketuai oleh Merle Cochrane. Pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1945, UNCI berhasil membawa Indonesia Belanda dalam perundingan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohroem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Romlujen. Mohroem menyatakan bahwa 1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut-pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Ikut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag bermaksud untuk mempercepat penyerapan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.